Shalom, selamat malam. Apa kabar saudara-saudara? Kami tentunya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Kita tentunya berbahagia malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena malam ini kembali kita boleh berjumpa di dalam program belajar Alkitab interaktif secara online. Dan malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena hamba Tuhan, Pendeta Jeff Manulang, kembali akan membahas hal-hal yang penting yang saudara ketahui. Dan malam hari ini, judul pembahasan kita adalah standar kehidupan orang Kristen. Tentunya kita berharap oleh tuntunan Roh Kudus, malam hari ini akan banyak hal yang kita akan dapatkan dari penjelasan yang nantinya akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Manulang. Sebelum kita memulai acara ini, seperti biasanya kita akan mendahuluinya dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kami semua. Sehingga kami semua dalam keadaan sehat, baik, dan kami siap untuk mengikuti pembahasan pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan menuntun kami semua. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami untuk memahami maksud Tuhan di dalam penjelasan yang nantinya akan diberikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Manulang. Secara khusus, kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati Pendeta Manulang yang akan menyampaikan firman-Mu. Juga kami berdoa agar semua alat yang kami gunakan, jaringan, dimanapun yang menghubungkan kami, itu semua dapat berfungsi berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Segala sesuatu biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Kami memuji Tuhan di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, seperti halnya tadi malam atau malam-malam sebelumnya, maka bagi saudara-saudara yang membutuhkan bahasa isyarat, maka di dalam program ini ada layanan untuk bahasa isyarat. Saudara boleh mengikuti melalui juru bahasa isyarat. Dan malam hari ini dibawakan oleh saudara Alex. Dan tanpa membuang waktu, malam ini kami berikan kesempatan waktu selanjutnya kepada Pendeta Manulang untuk membahas pelajaran yang sangat baik untuk kita ketahui standar kehidupan orang Kristen. Kepada Pendeta Manulang kami persilakan. Terima kasih, Pendeta Raymond. Selamat malam, saudara-saudara semuanya. Dimanapun Anda berada, semoga pertemuan malam hari ini membawa sukacita dan kepastian keselamatan buat masing-masing kita. Untuk mengawalinya, marilah kita berdoa untuk beberapa saat. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kami akan mengawali pembahasan dari firman Tuhan malam ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada kami pada saat kami membacakan firman-Mu dan juga waktu kami mendengarkannya. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pembahasan selanjutnya tentang standar kehidupan orang Kristen. Supaya kami benar-benar hidup bagi Tuhan saja. Dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pada malam hari ini, kita mulai dengan tanya jawab. Pertanyaan yang pertama berasal dari saudara Yusius Narang. Pertanyaannya adalah, apakah di Perjanjian Baru praktik persepuluhan dan persembahan masih dihidupkan atau masih dilaksanakan? Artinya apakah tidak dibatalkan sesudah zaman Perjanjian Baru? Tuhan Yesus di dalam salah satu khotbahnya yang sangat keras, namun sebenarnya diucapkan dengan linangan air mata, berkata dalam Matius 23 ayat 23, atau paralel dengan Lukas 11 ayat 42, dia berkata sebagai berikut, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Jadi dari penegasan Yesus, Yesus tidak mencela
orang-orang yang menyerahkan persepuluhan ya dan persembahan, walaupun secara eksplisit verbatim tidak disebutkan persembahan, tetapi terkait dengan itu, yang membuat Yesus menegur mereka bukan oleh karena memberikan persepuluhan secara teliti, tetapi karena mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jadi yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Tetapi juga keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan jangan diabaikan. Dengan demikian sebenarnya, bagi saudara-saudara yang baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu secara tuntas, isu di perjanjian baru itu sebenarnya bukan membatal-batalkan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan di dalam Tanakh, yaitu Torah, Nebiim, dan Ketubim. Tetapi sebenarnya isu di perjanjian baru ialah apakah mereka mau menerima Kristus, Yesus Kristus, orang Nazaret, orang Galilea itu sebagai kegenapan dari nubuatan, yaitu Raja yang dijanjikan. Itu sebenarnya isunya. Jadi kalau mengenai persepuluhan, Yesus tidak membatalkan atau menghentikan. Sama seperti misalnya juga dengan Sabat. Walaupun ada aturan-aturan tertentu dari sistem ritual perjanjian lama yang sudah berakhir pada waktu Yesus disalibkan di kayu salib. Jadi mengenai persepuluhan, tidak ada masalah. Yang penting ini harus dilakukan, tetapi yang lain yaitu belas kasihan, kesetiaan, itu dengan keadilan jangan diabaikan. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut. Apakah ada persepuluhan kedua? Itu pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga berhubungan juga dengan itu. Bagaimana dengan Ulangan 14 ayat 22 sampai 29? Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, jawabannya. Persepuluhan pertama itu diberikan untuk menyokong para imam dan suku Lewi yang melayani khusus di kemah pertemuan atau bait suci. Kenapa? Karena mereka tidak mendapat warisan. Mereka tidak mendapat bagian sama seperti ke-11 suku yang lain. Tuhan berkata, akulah warisanmu. Jadi segala sesuatu yang dibawa oleh umat Israel kepada Tuhan di kemah pertemuan atau bait suci, itu menjadi bagian dari para imam. Dan juga tentunya orang Lewi. Karena tidak semua juga orang Lewi itu adalah imam ya. Karena keturunan Harunlah yang menjadi imam, tetapi keseluruhan orang Lewi adalah pengerja di bait suci. Jadi itulah persepuluhan pertama untuk menyokong para imam dan suku Lewi. Tetapi walaupun tidak disebutkan persepuluhan kedua, tetapi Ulangan 14 ayat 22 sampai 27 itu memberikan indikasi kuat bahwa persepuluhan ini adalah lain daripada yang pertama. Kenapa? Karena persepuluhan ini dikumpulkan di tempat di mana mereka berada, bahkan juga dimakan di tempat mereka berada untuk mendukung. Siapa yang didukung di sini? Yaitu pelayanan di bait suci. Kalau tadi untuk orangnya, kalau sekarang untuk menjalankan upacaranya. Dan ada juga sebenarnya persepuluhan yang lain, walaupun tidak disebutkan ya. Persepuluhan yang lain ini setiap tahun ketiga ini juga dikumpulkan untuk mendukung yatim piatu, janda-janda dan orang asing, dan dimakan juga di tempat mereka tinggal. Ya ini Ulangan 14 juga ayat 28 sampai 29. Jadi tadi itu adalah Bilangan 18 ayat 20 sampai 24, kemudian Ulangan 14 ayat 22 sampai 27, tapi ada juga yang lain yaitu Ulangan 14 juga, tapi ini hanya setiap tahun ketiga ayat 28 dan 29. Dan selain itu ada juga persembahan sukarela untuk keperluan khusus seperti waktu pembangunan kemah suci, pertemuan dan lain sebagainya. Jadi inilah yang telah dilakukan dalam kehidupan dan pelayanan umat Tuhan ya pada zaman keimamatan di perjanjian lama. Namun sebelumnya juga sebenarnya Abraham sudah memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek dan juga Yakub sudah memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Bahkan sebelum ada upacara-upacara yaitu pada zaman Keluaran. Dan pada zaman Perjanjian Baru
Ya, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan, tetapi Yesus sudah berkata tadi, yang ini harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Semoga jawaban ini mungkin sederhana dan singkat dapat menolong kita untuk mengerti rencana Tuhan, bahwa dengan mengembalikan milik Tuhan, kita tidak akan pernah diberikannya kekurangan, tetapi justru Tuhan akan menjadikan kita saluran berkat, dan kita juga akan lebih bersukacita lagi oleh karena kita lebih setia mengikuti sabdanya. Terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan malam hari ini yang berjudul standar kehidupan umat Kristiani. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus memberikan jawaban terhadap kehidupan sehari-hari umat Kristiani tentang apa yang dilakukan, apa yang dimakan, apa yang diminum, dan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dia berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, dan sesuatu yang lain ini banyak sekali ya, waktu makan, waktu minum, pada saat makan, pada saat minum, atau memakan makanan tertentu, atau minum tertentu, bahkan juga untuk segala sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi inilah sebenarnya prinsip dasar dari standar kehidupan Kristiani. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, dan segala sesuatu yang lain yang kita lakukan semuanya demi kemuliaan Allah. Dengan perkataan lain, saat kita misalnya mau milih pakaian, mau milih bahan bacaan, atau katakanlah untuk menonton tayangan, atau tentang memikirkan apa saja, pertanyaan mendasar yang harus kita jawab ialah, apakah ini akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Kalau ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berarti boleh diteruskan. Tetapi kalau tidak, maka kita pun tidak mau menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sudah baik sekali kepada kita. Dia jadikan kita, dia topang hidup kita detik demi detik, udara yang kita hirup, sinar matahari yang kita nikmati, air yang kita minum, makanan yang kita makan, uang sekolah dikasih oleh Tuhan, keperluan sehari-hari dikasih. Kalau Tuhan sudah begitu baik dengan memberikan segala sesuatu, bahkan dia juga sudah mati untuk menebus kita, maka sudah sewajarnya kita menyambut semua kebaikan dan berkat itu, apalagi kematiannya itu, dengan memikirkan, mengatakan, dan melakukan segala sesuatu demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara lihat pada bagian bawah sini, kata kemuliaan di dalam bahasa aslinya adalah doxa. Diterjemahkan glory 145 kali, glorious 10 kali, honor 6 kali, praise 4 kali, dan seterusnya. Dan yang menarik ialah kata glory atau kemuliaan ini sebenarnya ada kaitannya dengan ibadah. Dengan perkataan lain, hidup ini adalah ibadah. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, yang kita katakan, yang kita putuskan, yang kita lakukan, itu sebenarnya adalah ibadah. Dan ibadah itu tentunya haruslah ibadah yang memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, secara prinsip, maka kita harus menjauhinya atau tidak melakukannya. Dengan perkataan lain, kita harus melihat apakah sesuatu itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Soli Deo Gloria, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya hidup menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama ialah Matius 16 ayat 24. Kita akan memuliakan Tuhan dengan menyangkal diri kita, atau menyangkal kesenangan kita, atau meniadakan segala yang berpusat kepada diri yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia bilang apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Tidak ada pilihan lain, tidak ada opsi lain, menyangkal dirinya. Tetapi bukan harus dalam arti terpaksa. Tapi oleh karena kasih Tuhan mendorong kita atau tanda petik memaksa kita. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, ia akan menyangkal dirinya. Yang paralel artinya memikul salibnya dan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Di dalam catatan Lukas
setiap orang yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap hari, kata Yesus. Every day. Jadi bukan hanya sekali aja pada masa lalu, pada waktu kita mengakui bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan untuk kita. Tetapi tiap-tiap hari, setiap hari, every day. Jadi penyangkalan diri itu adalah present tense atau berlaku selagi hayat di kandung badan atau setiap hari. Di dalam bahasa aslinya, kata menyangkal diri, to deny oneself, dikatakan di sini, this is not therefore a legalistic demand. Jadi ini bukan sesuatu yang legalistik ya, bukan tuntunan legalistik, but the way forward into life in Christ. Tetapi ini merupakan satu jalan ke depan karena hidup di dalam Kristus. To say no to oneself, berkata tidak kepada diri sendiri, and to surrender oneself totally to Jesus. Jadi ini saudara idenya, kita akan menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua sikap kita, angan-angan hati kita, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita gunakan, apa saja yang kita makan dan minum, semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang legalistik, tetapi karena jalan hidup, karena kita sudah hidup atau tinggal di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita, kita menyatu dengan Kristus, maka pikirannya menjadi pikiran kita, perasaannya menjadi perasaan kita, standarnya menjadi standar kita. Dan kita juga sudah belajar tentang baptisan, Roma 6 ayat 4 dan seterusnya, kita dikuburkan bersama dengan Kristus, dan kita mati bersama dengan dia, tetapi kita bangkit dalam kehidupan yang baru. Maka itulah artinya menyangkal diri, mengenakan Kristus, atau hidup dalam kehidupan yang baru. Yesus melanjutkan pada ayat 26. Apa gunanya seorang mempelihara seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Jadi memang banyak orang yang mungkin sudah mengakui menerima Kristus, tetapi baru setengah-setengah hati. Karena pengakuannya mengikuti Kristus, tetapi pikirannya, keputusannya, kelihatannya belum sepenuhnya. Dia pengen surga, tetapi juga tidak mau kehilangan dunia. Tetapi apalah gunanya, kata Yesus, seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi karena dia tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak menyangkal dirinya, maka dia kehilangan nyawanya. Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ini pertanyaan retoris. Jawabnya tidak ada. Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau benar-benar memang mau hidup bagi Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita, bagaimanapun juga kita harus menyangkal diri kita. Deny oneself. Di dalam bahasa aslinya tadi itu, deny itu dari kata aparnesasto ya. Ini artinya meniadakan diri, sama seperti Kristus mengosongkan dirinya, dan dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, dan dia taat sampai taat di kayu salib. Dan ini juga yang harus menjadi contoh atau teladan kita. Yang kedua, kita dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan selain kita menyangkal diri kita, tetapi juga menyangkal dunia. Yohanes dalam suratnya berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi ini sesuatu yang merupakan sebab dan akibat. Mengasihi dunia berarti kehilangan kasih akan Tuhan. Tapi kasih akan Tuhan juga mengharuskan seorang itu tidak boleh juga mengasihi dunia. Apa artinya mengasihi dunia? Mengasihi dunia di sini tidak sama dengan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16, Yesus mengasihi dunia artinya mengasihi penduduknya, dan penduduknya itulah manusia, yaitu saudara dan saya. Tuhan mengasihi kita, tetapi dia tidak mengasihi sistem duniawi atau prinsip-prinsip duniawi. Yang dikatakan di sini mengasihi dunia adalah standar duniawi, prinsip-prinsip duniawi yang bertentangan dengan standar kerajaan Allah. Karena setiap orang yang mau ikut Tuhan, dia harus menerima prinsip kerajaan Tuhan sebagai jalan hidupnya, the way, atau menerima jalan hidup Kristiani. Jadi kita harus menolak mengasihi dunia supaya kasih kita bulat mengasihi Tuhan, dan itulah artinya
soli Deo gloria yang kedua. Ayat 16-17 alasannya diberikan oleh Yohanes, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, gengsi, yang penting gaya, itu semua berasal dari dunia, bukan dari Bapa. Keinginan daging ini selera, sarks. Keinginan mata itu apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Keangkuhan hidup, apa yang kita pakai. Memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita itu hebat, bergengsi kelasnya. Tidak sama dengan orang kebanyakan, tapi golongan eksklusif, very, very important person. Saudara-saudara, ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Jadi kalau kita tidak membuang keinginan duniawi, sedangkan keinginan duniawi ini sedang lenyap dalam proses menuju kelenyapan, maka kita pun turut akan menjadi lenyap. Jadi kita harus melepaskan diri dari dunia yang sedang lenyap. Hanya Tuhan yang kekal dengan mengasihi Tuhan, menerima Tuhan, mempercayai Tuhan, Tuhan di dalam kita dan kita dalam Tuhan, maka kita tidak ikut lenyap dengan dunia. Karena dunia ini hanya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, dan sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi memang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, kita harus menyangkal diri kita, dan kita juga harus menyangkal dunia dengan segala jalannya, hanya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, tetapi kita hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, soli Deo gloria, selain kita menyangkal diri kita, menyangkal dunia ini, tetapi juga mempersembahkan diri kita. Roma 12 ayat 1, Paulus berkata dalam suratnya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam zaman perjanjian lama, persembahan itu ialah kambing, domba, dan ternak. Kalau dia sangat miskin, merpati atau burung tekukur. Kalau sangat miskin, ya segenggam tepung. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan sudah menggenapi itu semua dengan mengorbankan dirinya sebagai korban yang hidup, tetapi kemudian menjadi mati karena dipersembahkan. Dia mengalami maut demi kita. Dan oleh karena dia sudah mengalami maut demi kita, maka kita tidak perlu lagi mati secara seperti itu. Makanya kita diimbau mempersembahkan diri kita juga. Tetapi bukan lagi persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Jadi kalau kita sudah mau mempersembahkan diri kita, tubuh kita, sebagai tubuh yang hidup, tentunya tubuh yang sehat, tubuh yang tidak bercacat, tubuh yang semaksimal mungkin, walaupun kita tinggal di dunia, mungkin kita mengalami generatif dari segi gen orang tua kita, tapi semaksimal mungkin, sesehat mungkin, sebugar mungkin, dengan menjaga pola hidup kita, menjadi tubuh yang sehat, yang cerdas, yang maksimal, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita dan itulah yang berterima. Menyangkal diri, menyangkal dunia dengan segala jalannya, dan mempersembahkan diri kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah caranya kita menjadi soli Deo gloria. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bagaimana cara kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus? Berubah. Berubahnya bukan berubah makin jelek, atau makin kacau, atau makin ugal-ugalan. Berubah. Berubah kemana? Berubah supaya berkenan kepada Allah. Supaya kita memilih yang baik. Dapat membedakan yang merupakan kehendak Tuhan. Yaitu yang baik. Yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Jadi sebelum kita menjadi anak-anak Tuhan, mungkin kehidupan kita kacau. Ugal-ugalan. Senang dengan kesenangan duniawi. Keinginan daging.
keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi sesudah kita mengenal Tuhan, atau sesudah Tuhan mengenal kita, dan kita sambut kasih Tuhan itu, maka kita pun berubah. Tidak lagi serupa dengan dunia. Memang kita berada di dunia, tetapi kita berbeda dari standar dunia, karena kita berubah oleh pembaruan budi kita. Karena kita memilih yang selaras dengan kehendak Tuhan, yaitu yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Dan yang keempat, agar kita dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, soli Deo Gloria, kita juga mempersembahkan bukan hanya tubuh kita, tetapi secara keseluruhan, yaitu juga termasuk angan-angan hati kita, pikiran kita, suara hati kita. Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 8, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara-saudaraku, jalan masuk terhadap pikiran kita agar kita berpikir benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan dan dipuji itu melalui panca indera kita. Mata kita, telinga kita, alat pengecap kita, peraba kita, dan sebagainya. Itu menjadi saluran, channel, ya, masuk ke dalam batin kita, hati sanubari kita yang paling dalam. Oleh karena itu, ini harus benar-benar kita jaga. Sebagaimana juga Raja Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar segala kehidupan. Apa yang kita pikirkan, itu nanti yang keluar. Dengan kata lain, apa yang masuk, kemudian diproses, berada di dalam, dan itu juga nanti yang keluar. Jadi pertama-tama, kita persembahkan pikiran kita hanya memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kita pikir-pikirkan semuanya itu menjadi renungan kita setiap detik kehidupan kita. Itulah yang ada. Dan karena itu yang ada, maka itulah yang keluar dan akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 37, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Ini doa ya dan permohonan kepada Tuhan. Lalukanlah mataku. Artinya, janganlah mata kita melihat hal yang hampa, yang sia-sia, yang gak ada gunanya, bahkan juga merusak. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Kata tunjukkan ini adalah instruction Torah. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalanmu sesuai dengan Torahmu, Tanakh, ya, Torah, Nebim dan Ketubim. Dan juga nanti dalam Perjanjian Baru berita Injil, kisah para rasul, surat-surat umum, surat-surat Paulus, dan juga tentunya kitab Wahyu. Jadi mata kita harus kita jaga daripada melihat hal-hal yang sia-sia, yang hampa, tetapi biarlah kita menjalani jalan yang sesuai dengan pengajaran Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi soli Deo Gloria, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan semuanya. Mazmur 11 ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Nah, di sini mungkin ada sedikit hal yang perlu kita waspadai ya. Tuhan tidak pernah membenci siapapun. Jadi kalau dikatakan di sini ia membenci orang yang mencintai kekerasan, dalam arti apa? Dia tidak merestui atau tidak menyetujui ya tindakan orang-orang yang mencintai kekerasan. Nah, saudara-saudara, bacaan-bacaan, novel, cerita-cerita silat, cerita-cerita porno atau film-film porno, film-film action, itu semua mengandung unsur-unsur apa? Unsur kekerasan seksual, unsur kekerasan dalam hal fisik, mental, ya, dan segala macam. Oleh karena itu, saudara-saudara, walaupun Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang yang melakukan dosa yang paling keji sekalipun, Tuhan menghendaki supaya semua orang meninggalkan kekerasan. Baik kekerasan melalui sikap, kata-kata, dan tindakan. Tetapi kembali kepada petunjuk Tuhan, jalan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan menguji. Bukan hanya menguji orang benar, tetapi juga orang fasik,
Karena apa? Karena Tuhan memanggil semua orang kepadanya supaya berubah, jangan sama dengan dunia ini, tetapi berubah dalam akal budi supaya mengetahui apa yang benar, melakukan kehendak Tuhan yang kudus dan yang sempurna. Saudara-saudaraku, di dalam kisah Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, pakaian-pakaian yang dipakai orang juga mencitrakan satu pilihan kehidupan. Pakaian-pakaian ini ada lambang dari kebenaran, tetapi ada juga lambang dari kemurtadan rohani. Coba kita lihat dulu lambang dari kemurtadan rohani. Wahyu 17 ayat 4, dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirimizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Di dalam kitab Wahyu ada dua perempuan. Yang pertama dalam Wahyu pasal 12, perempuan yang berselubungkan matahari dan mengenakan jubah putih. Di kakinya dia bertumpukan bulan dan di kepalanya ada mahkota dengan 12 bintang. Dan dia sedang mengandung dan akan melahirkan seorang bayi. Dan sebagai kegenapan dari penglihatan itu, ialah jemaat mula-mula yang ditampilkan dalam kitab Wahyu sebagai perempuan yang suci, yang mengenakan jubah putih, berselubungkan matahari kebenaran, dan juga memantulkan kebenaran itu dengan bulan, dan mempunyai mahkota dengan 12 bintang. Itulah jemaat yang benar. Tetapi perempuan yang terdapat dalam pasal 17 ini melambangkan jemaat yang murtad. Tetapi dia menampilkan diri dengan kain ungu bagaikan raja atau ratu, kain kirimizi, dan juga dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Tetapi di tangannya satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulan. Jadi sebenarnya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Kristus, pakaian kita itu juga memantulkan atau mencerminkan sikap batin kita. Kalau kita menghiasi diri dengan berbagai hiasan-hiasan, seolah-olah orang lebih tertarik kepada tampilan luar daripada tampilan batinia, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Tetapi orang-orang yang hatinya mengikuti kehendak Tuhan, dia tampil sederhana, tampil dengan pakaian yang murni, yang suci, dan tidak perlu pernak-pernik sana sini. Oleh karena hatinya tulus hanya untuk Tuhan, dan dia tidak perlu mengasihi dirinya karena dari dalam batinnya murni. Mereka murni seperti perawan. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta karena mereka tidak bercacat celah. Tetapi perempuan dalam Wahyu 17 ini, dia penuh dengan segala kenajisan dan kekejian, tetapi untuk menutupinya dihiasi dengan segala emas, permata, mutiara, dan pakaian ungu dan kirimizi. Seolah-olah tampilan luar inilah apa yang ada di dalam, padahal berbeda. Dalam ayat 5 dikatakan, pada dahinya tertulis suatu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari segala wanita-wanita pelacur dan dari segala kekejian. Jadi ada kecenderungan dalam konsep Alkitab yang terlalu banyak pernak-pernik itu di luar, dihiasi dengan berbagai permata-permata, ya, berlian-berlian, emas dan perak dan sebagainya itu sebenarnya untuk menutupi yang ada di dalam. Karena di dalam itu penuh dengan roh pelacuran dan kekejian. Tetapi orang yang tampil sederhana, dengan tulus hati, dengan perhiasan batinia, mereka itu murni di hadapan Tuhan seperti perawan. Di dalam mereka tidak terdapat dusta, karena mereka tidak bercacat celah. Karena mereka mengikuti anak domba, yaitu Yesus, kemanapun Tuhan Yesus menuntun mereka. Namun saudaraku, sebagai tanda pembaruan kehidupan rohani, maka ada kebalikan dari kemurtadan tadi itu. Hosea 2:12, aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya, tetapi melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara lihat di sini ada kata dan. Kata dan di sini lebih cocok diterjemahkan sebagai conjunction, tetapi ya. Berhias dengan anting-anting dan kalung,
mengikuti para kekasihnya itu para Baal dan berhala-berhalanya, tetapi melupakan aku. Saudara-saudaraku, konsep Alkitab menggunakan segala hiasan-hiasan, anting-anting, gelang, dan segala permata, segala macam itu, sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu sedang kasmaran dengan para kekasihnya. Dan para kekasihnya itu bukanlah Tuhan, yaitu ilah atau dewa-dewa atau Baal. Baal itu artinya suami. Ya, suami lain yang bukan Tuhan adalah suami kita. Dia sedang memadu, ada love affair kepada selain Tuhan. Makanya dia berhias dengan anting-anting dan kalung, tetapi melupakan Tuhan. Mungkin zaman sekarang sih ada juga orang yang memakai anting-anting dan kalung tidak otomatis melupakan Tuhan. Tetapi dari segi latar belakang, ini menunjukkan ketidaktulusan, menghiasi bagian-bagian luar untuk menunjukkan seolah-olah bagian luar itu merupakan keindahan di dalam. Tetapi sesungguhnya sangat bertentangan. Dengan demikian, bagi orang-orang yang mau hidup memuliakan Tuhan seutuhnya, soli Deo Gloria, adalah hal yang sangat logis dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk menanggalkan semua perhiasan-perhiasan, anting-anting dan kalung. Oleh karena itu berkaitan dengan love affair di luar Tuhan, membakar korban untuk para Baal atau dewa-dewi, ya, tetapi melupakan Tuhan. Tuhan sendiri tidak memerlukan semua anting-anting, hiasan-hiasan seperti itu, karena Tuhan membaca hati. Manusia katanya memandang rupa atau tampilan luar, tetapi Tuhan melihat hati sanubari, batin yang ada di dalam. Yesaya 3 ayat 18-19. Firman Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Kenapa? Ini sebagai tanda pertobatan, kembali kepada Tuhan. Tuhan menjauhkan segala perhiasan mereka. Gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan, perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto, dan kerudung-kerudung. Itu semua dijauhkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau melihat tampilan-tampilan luar yang berlebih-lebihan atau yang mengkamuflase bagian batin dengan tampilan luar, tetapi sesungguhnya bagian dalam itu tidak seperti yang ada di luar. Apalagi yang dijauhkan dari Tuhan? Hiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wangian dan jimat-jimat, cincin materai, dan anting-anting hidung. Mungkin orang Indonesia tidak menggunakan anting-anting hidung, ya. Tetapi kalau saudara melihat orang-orang India, ya kadang-kadang kita melihat, ya, orang-orang India itu bukan hanya gelang-gelang, cincin-cincin, kalung-kalung, tetapi juga anting-anting hidung. Ya, rupanya orang-orang Israel juga zaman dulu ada juga anting-anting hidung. Tetapi semua itu dijauhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia menghendaki supaya umatnya itu murni, ya, suci di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, pada malam hari ini, firman Tuhan mengimbau kita untuk menanggalkan segala perhiasan lahiriah kita, khususnya perhiasan-perhiasan yang berkaitan dengan latar belakang penyembahan dewa-dewi atau berhala-berhala atau Baal. Mari kita tanggalkan semua itu, karena Tuhan sudah puas melihat kepolosan hati kita dengan tampilan berpakaian kita atau tampilan diri bagian luar kita yang sederhana, suci, murni, pantas, soleh, ya, menyehatkan, dan juga sesuai dengan kondisi. Kejadian 35:2. Lalu berkatalah Yakub kepada sisi rumahnya dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia. Dia bilang apa? Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Apalagi? Ayat 4. Maka mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Jadi Yakub dan keluarganya, pada waktu mereka mau masuk tanah perjanjian Tuhan sesudah pulang dari rumah mertuanya Laban, dia menyadari bahwa dewa-dewa asing yang mereka bawa dari rumah orang tuanya, dari mertuanya itu semua harus disingkirkan. Dengan dewa-dewa asing ini termasuk juga di sini perhiasan-perhiasan yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak
tidak beriman kepada Tuhan, yaitu anting-anting yang ada pada telinga mereka. Keluaran 33 ayat 5 dan 6. Ini kepada orang Israel pada waktu mereka sudah keluar dari Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Di Gunung Horeb inilah Tuhan memberikan 10 perintah. Di Gunung Horeb inilah Tuhan memberikan petunjuk, kesaksian kepada orang-orang Israel bagaimana hidup seutuhnya soli Deo gloria untuk Tuhan. Dan salah satu dari petunjuk hidup itu bukan hanya masalah makanan dan minuman, tetapi juga termasuk pakaian, yaitu supaya mereka tidak menggunakan perhiasan-perhiasan seperti bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Demikianlah orang Israel tidak memakai lagi perhiasan-perhiasan sejak dari Gunung Horeb. Walaupun nantinya mereka murtad lagi ya, sampai akhirnya nanti zaman Nabi-Nabi juga kembali. Tetapi prinsipnya Tuhan sendiri yang menyuruh jangan lagi mereka memakai perhiasan-perhiasan, karena itu berkaitan dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewi, termasuk juga lembu emas waktu itu ya. Bahkan juga pada zaman raja-raja tadi itu ada kaitannya juga dengan Baal. Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita juga sebagai Israel baru, Israel rohani pada zaman akhir ini, sementara kita menantikan sang pengantin kita, yaitu Yesus kedua kali sebagai suami rohani kita, sudah selayaknya kita tampil sederhana, pantas, suci, murni bagi Tuhan kita, dan kita tidak perlu menggunakan perhiasan-perhiasan apapun untuk menutupi kebobrokan batin kita. Tetapi apa yang di dalam, itulah kita tampilkan dengan berpakaian yang pantas, yang suci, murni, sopan, hormat, dan layak sebagai umat-umat Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tanggalkan semua perhiasan lahiriah dan mari kita kenakan perhiasan batiniah. Apa itu perhiasan batiniah? Petrus berkata kepada umat-umat Kristiani yang digembalakannya, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, atau memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Nanti Paulus katakan kepada Timotius, pakaian yang mahal-mahal. Jadi bukan berarti kita tidak bisa mengenakan pakaian, tetapi motivasinya ialah jangan kita buat sesuatu itu untuk menarik perhatian orang secara lahiriah, dan pada saat yang sama menutupi kekurangan kita secara batiniah. Jadi janganlah secara lahiriah. Waktu zamannya Petrus, kecenderungan orang mengepang-ngepang rambut dan juga menggunakan perhiasan emas dan pakaian yang indah-indah untuk menutupi kekurangan batinnya. Tetapi ini tidak boleh buat kita. Kenapa? Karena perhiasanmu ialah manusia batiniah, inner being, inner beauty, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa. Tadi, segala yang ada di dunia ini adalah keangkuhan hidup dan sedang menuju kepada kebinasaan. Jadi kalau kita menggunakan perhiasan-perhiasan duniawi, itu sedang menuju kebinasaan. Tetapi kalau kita menggunakan manusia batiniah yang tersembunyi, itu bagian dari berkat Tuhan yang tentunya akan kita bawa sebagai karakter atau paspor kita untuk bertemu dengan Tuhan. Manusia batiniah ini yang tersembunyi ini berasal dari roh yang lemah lembut, tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Memang kalau kita jual emas dan perak itu mahal ya, tetapi roh lemah lembut, tentram, nggak bisa dijual ke toko emas. Tetapi di hadapan Tuhan justru ini yang sangat berharga. Manusia menilai nilai nominal, tetapi Tuhan menilai nilai intrinsik, yaitu di dalam batin kita sebagai anak-anaknya. Inilah kata Paulus kepada Timotius. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas mutiara, ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tadi itu Petrus katakan yang indah-indah, tentu yang indah-indah itu biasanya mahal, sampai menghabiskan dana sekian-sekian ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak
bagi perempuan yang beribadah. Jadi saudara-saudaraku, sekarang ini memang kecenderungannya khususnya buat kaum perempuan, kami mohon maaf kepada kaum perempuan, ibu-ibu ya, bajunya itu banyak sekali macam-macamnya. Sepatu, baju, tas dengan segala pernak-pernik satu warna. Apalagi tas-tas sekarang kan mahal ya. Beli apa tuh? Tas Hermes, Louis Vuitton dan sebagainya itu. Itu bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Luar biasa. Rambut berkepang-kepang, ya. Kenapa dilarang rambut berkepang-kepang waktu itu? Rambut berkepang-kepang ini secara budaya waktu itu ya, adalah model dari para pelacur. Dan para pelacur itu tampil dengan gaya yang menarik. Ya, pria-pria yang katakan istilah sekarang ini, pria hidung belang yang berduit. Jadi, ini satu simbol perempuan yang berkepang-kepang rambut pada zaman dulu itu merupakan perempuan yang bisa dipanggil, yang bisa dipakai, tetapi perlu biaya. Dan perempuan ini juga tentunya untuk menarik para pelanggannya menggunakan segala daya, iya, termasuk dengan pakaian, emas, mutiara yang mahal-mahal. Tetapi perbuatannya perbuatan jelek di hadapan Tuhan. Tetapi bagi perempuan Kristiani, tak perlu memakai semua ini karena perhiasannya adalah perhiasan batiniah. Maka dia hanya berdandan dengan pantas, sopan, sederhana, menyehatkan. Plus yang didasari perbuatan baik. Maka itulah sebagai lambang dari perempuan yang soleha atau yang berkenan kepada Tuhan. Soli Deo Gloria. Pada malam ini, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan, marilah kita sama-sama berkata di dalam batin kita yang di dalam. Mazmur 49, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Yang paralel dengan itu, Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar sama dengan suka. Dalam ketetapan-ketetapan-Mu sama dengan kehendak-Mu. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Artinya firman-Mu tidak kulupakan. Biarlah kita menggunakan segala kehidupan kita hanya melihat yang berkenan kepada Tuhan. Tidak melihat kekerasan atau menonton yang sia-sia. Apalagi kekejian atau hal-hal yang cemar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita membaca, mendengar, menonton yang menjadi kepujian, yang sedap didengar, yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita juga mengenakan pakaian yang sederhana, yang bersih, yang pantas, sopan, suci, dan berkenan kepada Tuhan. Ini merupakan satu aplikasi dari batin kita yang suka melakukan kehendak Tuhan. Yang Tauratnya ada dalam dada kita, di mana kita bergemar akan ketetapannya, dan firman-Nya tidak kita lupakan. Tuhan Yesus memberkati kita untuk memilih, menanggalkan semua perhiasan lahiriah, dan mengenakan perhiasan batiniah. Dan marilah kita menyangkal diri kita, menyangkal dunia ini dengan segala jalannya, tetapi mempersembahkan pikiran kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, agar kita diubahkan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan sempurna. Itulah ibadah kita yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bawakan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Karena Tuhan telah menegaskan kepada kami bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan setiap hari. Biarlah kami tidak mengasihi segala yang ada di dunia ini. Karena segala yang di dunia ini hanyalah nafsu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tetapi setiap orang yang ada dalam Tuhan akan mencintai kebenaran-Mu dan hidup menyangkal diri dan mempersembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami hanya memikirkan segala sesuatu yang indah, yang benar, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, dan segala kebajikan. Dengan memilih pakaian kami
yang berkenan kepada Tuhan. Juga dengan segala bacaan kami, tontonan kami, dan apa yang kami dengar dan kami ikuti setiap hari. Dan biarlah kami ya Bapa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan diri kami kepadamu, karena Engkau juga telah menyerahkan dirimu bagi kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, saya percaya malam hari ini kita telah menerima begitu banyak berkat Tuhan melalui pembahasan yang sangat jelas yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeff Manula. Malam hari ini bukanlah pembahasan yang terakhir. Besok kita akan mendengarkan pembahasan lainnya yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Manulang dengan judul Gereja yang Benar. Gereja mana itu? Bagaimana Alkitab menyatakan syarat akan gereja yang benar? Besok malam kita akan ikuti pembahasannya. Dan bagi saudara-saudara yang malam hari ini memiliki pertanyaan, saudara-saudara boleh sampaikan itu kepada kami panitia ataupun melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat di mana saudara berada, dan itu boleh dikirimkan kepada kami. Dengan pertolongan Tuhan, besok malam kami akan menjawabnya. Acara kita telah berakhir. Kami mengucapkan selamat malam. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Sampai bertemu besok malam. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Selamat malam.